Ya, begini, sepanjang yang saya tahu ya, saya kuliah dari semester 1 Fakultas Hukum. Yang namanya daluarsa itu kehilangan hak menuntut, Mbak Eva. Berarti ini sudah bukan lagi wilayah daluarsa, karena ini sudah wilayah eksekusi. Ade Darmawan, pengacara Sylvester Matutina yang kemana-mana setiap interview membawa pasal 84 dan 85. Dimanapun dia interview selalu berdalih alasan pasal 84, 85 tentang masa daluarsa kasus Sylvester. Tetapi kali ini dia mendapatkan skakmat, ya, tidak berkutik mengenai penjelasan dari Heri Firmansyah, ya, penjelasan Bapak Heri Firmansyah mengenai masa daluarsa tersebut. Bapak Heri Firmansyah ini merupakan pakar hukum pidana. Akhirnya tidak bisa berkutik juga Mawan ini. Atau diksi kata yang lebih tepat, ya mungkin kelalaian yang agak lebih halus ya menurut saya. Tapi kita belum tahu dalam penelusuran kalau ada kejujuran, mungkin malah tidak kelalaian, ada unsur sesuatu yang mungkin bisa saja disengaja. Tapi untuk membuktikan ini sungguh sulit, Mbak Eva, ya, karena bagaimanapun ini kan harusnya sudah dieksekusi lama ya. Tadi sudah prolog di depan Metro TV sudah sampaikan tahun 2019. Kita berhitung di 2025 ini sudah hampir 5 tahun ya, untuk mengeksekusi seseorang saja begitu sulitnya, padahal ini penanganannya di Jakarta. Ya, menurut saya ini salah satu catatan yang harus diperbaiki oleh teman-teman kejaksaan, dan bahasa diksi sempat hilang itu yang menurut saya juga menjadi menarik untuk kita perdebatkan ya. Sempat hilang ini berarti apakah orang yang membangkang ya, yang harus dieksekusi tadi kemudian melarikan diri, menghilangkan jejaknya, atau seperti apa gitu ya. Ini kan diksi kata yang menurut saya juga punya konsekuensi hukum bagi aparat penegak hukum yang harusnya menjadi eksekutor. Kita tahu bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8 1981, eksekutor dari perkara pidana itu adalah jaksa. Nah, maka tentunya untuk menegakkan marwah tadi, seseorang yang sudah melalui proses hukum kan tentu harus mempertanggungjawabkan secara pidana. Harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, karena ini adalah upaya hukum yang sudah maksimal kemarin dilakukan di kasasi. Walaupun pada ujungnya ada upaya untuk melakukan PK. Menurut saya ini manuver sajalah. Kebetulan saya juga praktisi ya. Hal ini menurut saya biasa dilakukan untuk mengganggu jalannya proses hukum. Tapi tentunya keyakinan kita yang belajar hukum acara pidana menurut saya tidak akan goyah bahwa yang namanya PK dia tidak menunda eksekusi. Begitu eksekusi tetap bisa berjalan. Dan ini yang menurut saya jadi penguat bagi kejaksaan, dan kejaksaan bagi saya sebenarnya secara pribadi juga perlu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman jaksa ini menurut saya akan menjadi presiden buruk nantinya ketika nanti narasi ini dipakai oleh terpidana lain dalam perkara yang lain. Menurut saya, hemat saya adalah jangan sampai satu kasus kemudian bisa digunakan sebagai narasi untuk menyerang kehormatan hukum. Tentu kita mencintai teman-teman jaksa yang sudah berupaya untuk sekarang memperbaiki merekonstruksi lah ya yang terjadi di 2019 kemarin, karena kita tidak melihat aksi nyata di 2019 walaupun alasannya adalah COVID. Kita berhitung COVID pun cuma terjadi dalam berapa tahun begitu ya. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu, karena yang bersangkutan kan yang kita ketahui bersama juga sering tampil di muka publik, dan terakhir juga mendapatkan posisi yang terhormat di salah satu tempat di kementerian begitu kan. Nah, ini menurut saya jadi presiden ya, apalagi ini Jakarta sebagai barometer penegakan hukum, tentunya sebagai jantung ibu kota, masih ditemukan perkara-perkara semacam ini. Begitu tanggapan saya, Mbak Eva. Saya ingin Pak Ade menanggapi soal narasi Sylvester disebut pernah hilang, tapi ternyata malang melintang ya, bolak-balik muncul di TV bahkan menjadi saksi. Pihak Pak Sylvester merasa pernah hilang saat 2019 sampai saat ini? Ya, terima kasih Mbak Eva. Saya hanya menanggapi satu bahwa terkait narasi hilangnya Sylvester, kemudian sempat hilang itu tidak betul. Bahwa kemudian ini menjadi presiden buruk, itu tidak juga. Karena begini, banyak juga kasus-kasus yang memang terjadi penundaan eksekusi ya. Terus kemudian kalau kita mengacu pada pasal 84 dan 85 ya, di ayat 2 dan 3 serta 4-nya jelas dikatakan di situ bahwa ini sudah daluarsa ya. Terus kemudian tidak ada di sini niatan Bang Sylvester untuk menjadikan presiden buruk. Kenapa saya bilang begitu? Negara kita ini kan menyediakan, sistem hukum kita ini menyediakan pembelaan diri,
ya. Terus kemudian apakah upaya PK itu merupakan pembelaan diri atau perlawanan terhadap eksekusi? Ya betul. Apakah itu di sistem hukum kita disediakan untuk dilakukan PK yang merupakan presiden buruk bagi seorang pihak-pihak yang menyatakan bahwa PK itu perlawanan terhadap eksekusi, itu adalah presiden buruk. Ini yang menjadi, saya rasa terlalu dibesar-besarkan. Bahwa kemudian tidak terjadi eksekusi, kita ketahui bahwa ada COVID-19 itu 2 tahun ya. Baik. 2 tahun. Terus kemudian Pak Sylvester boleh dicek ya, boleh dicek melalui imigrasi, pernah nggak melarikan diri, ya kan, gitu loh. Jadi sehingga jangan juga ketika kita melakukan upaya-upaya hukum yang sistem hukum kita menyediakan itu dianggap presiden buruk. Kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain dari teman-teman di kejaksaan untuk belum melakukan eksekusi sampai saat ini, itu juga bukan presiden buruk menurut saya, gitu loh. Jadi artinya yang kita bernarasi juga ketika sistem hukum di kita itu menyediakan hak, katakanlah gitu, ada pihak-pihak lain ya yang mau melakukan selain Sylvester karena dia adalah pendukung Bapak Presiden Joko Widodo, apakah mereka juga melakukan upaya-upaya hukum lain? Baik, Pak gitu Ade. loh, ya? Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman kita telah Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman ya, seorang Sylvester ini yang masih ya heboh di media sosial teman-teman sampai saat ini. Nah, dalam hal ini teman-teman membuat rakyat ya gelisah dan juga Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman ya, yang masalah Sylvester ini yang masih heboh-hebohnya di media sosial atas dugaan dan fitnah yang telah dilakukan kepada Pak JK teman-teman, atau kepada Pak Yusuf Kalla. Tentu dalam hal ini teman-teman sampai saat ini dia masih belum dieksekusi teman-teman, atau dimasukkan ke penjara teman-teman ya. Ini membuat sebagian masyarakat Indonesia untuk bertanya dan gelisah kenapa hal ini masih belum terjadi kepada Sylvester ini. Nah, tentu dalam hal ini kita melihat sampai saat ini teman-teman, dan Sylvester itu yang mau ya menyewa seorang pengacara untuk membelanya dalam kasus ini teman-teman ya. Dalam hal ini teman-teman ya, Sylvester ini kalau kita melihat bahwa sebagian juga oknum-oknum yang memang membela Sylvester dalam melakukan hal-hal seperti ini teman-teman. Tetapi ya, orang yang memang tahu penegakan hukum dan juga tahu tata hukum yang baik teman-teman pasti tidak akan membela Sylvester ini tentunya. Nah, bagaimana Sylvester ini memberikan contoh kepada masyarakat dan juga mengembalikan kepercayaan masyarakat tentang penegakan hukum di Indonesia ini teman-teman. Ya, dalam hal ini teman-teman ya, kita membacakan komentar-komentar masyarakat Indonesia bagaimana menanggapi Sylvester ini yang masih ya belum juga masuk ke penjara, dan dia yang mau menyewa pengacara untuk membebaskan atau membelanya dalam kasus ini teman-teman. Ya, dikatakan bahwa di sini termulis sebenarnya nggak ada isinya, cuman modal nggak punya malu dan otot, karena orang-orang yang pintar dan berakhlak nggak mau nyewa jadi termulyono. Artinya di situ bahwa orang yang memang akhlaknya dan pintar tidak pernah mau rencana menyewa siapapun untuk membelanya. Karena kenapa? Ya, kalau memang kita sudah tahu itu kita salah, ya kita ya tak usah lagi banyak hal-hal yang memang kita tidak inginkan teman-teman tentunya. Ya, dikatakan bahwa di sini juga teman-teman ya, ditambah saja sekalian hukuman biar kapok katanya di sini. Terus dikatakan bahwa Sylvester tidak perlu dieksekusi, buka semua pintu lapangan untuk para perpindah bebaskan, karena Indonesia ya hukum sudah mati, adili Jokowi Kejagung dan para jaksa untuk apa diributkan.
Ya, teman-teman, dalam hal ini ya kita sebagai masyarakat Indonesia juga ragu dan gelisah dengan hal ini, teman-teman. Ya, bagaimana ya kita menilai hal-hal seperti ini, teman-teman, ya masalah si Filister ini yang masih belum juga kelar, teman-teman, sampai saat ini. Dikatakan di sini bahwa teman-teman, Sylvester itu sudah tidak ada sidang lagi, sudah diinkrah, tinggal menjalankan hukuman, yang artinya bahwa sudah sah, teman-teman, bahwa dia itu dihukum, ya diberikan hukuman kepadanya 1 tahun 6 bulan kurang lebih seperti itu. Nah, si Filister ini banyak sekali nego-negonya, teman, banyak sekali alasan-alasannya, teman-teman, banyak sekali reaksi-reaksi yang diberikan, teman-teman, ya supaya ya dia itu dilama-lamakan untuk proses hukumannya ini, teman-teman, kalau kita menilai. Ya, dikatakan lagi, teman-teman, bahwa di sini ya yang merdeka si Filister 17 Agustus ini udah dipidana tapi nggak dipenjara, mana nih kejaksaan tangkap dong. Ya, jadi masyarakat Indonesia menanggapi bahwa juga si kejaksaan ini, bagian dari kejaksaan, pihak dari kejaksaan juga nggak ada reaksi. Apakah mereka takut dengan si Filister ini atau bagaimana, teman-teman, ya? Ya, dikatakan lagi si Filister pengacaranya yang kelas tempe. Ya, jadi teman-teman, ya si Filister ini mau menyewa seorang pengacara ya supaya membelanya dalam hal-hal yang dia lakukan ini, teman-teman. Ya, jadi si Filister ini tidak patuh untuk dicontoh, teman-teman. Tidak patuh untuk dicontoh, teman-teman, karena yang dia lakukan itu, teman-teman, hal-hal yang tidak baik dan tidak sewajarnya kita meneladani hal-hal seperti ini, apalagi dia seorang komisaris. Ya, mana mungkin dia bisa memberikan contoh yang baik kepada kita, teman-teman. Ya, teman-teman, silakan memberikan tanggapan Anda dan juga komentar Anda mengenai ya si Filister ini. Ya, semoga kita juga berharap ya si Filister ini secepatnya untuk dieksekusi dan dijalankan hukumannya, teman-teman, sesuai dengan yang telah diputuskan oleh Kejaksaan Agung. Terima kasih, teman-teman, sampai ketemu di channel selanjutnya.